Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas nikmat Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Pertama-tama yang saya hormati dosen mata kuliah entrepreneurship yaitu Ibu Ratna Ningsi, MMSI. Sebelumnya kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari proposal bisnis yang sudah diterima oleh tim IF2. Sebelum kami mulai presentasi, perkenalkan, ini adalah anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama, saya selaku ketua kelompok yang bernama Billy Romero Surya Haryanto dengan NIM 722-125. Saya Lukman Hakiki dengan NIM 722100039. Saya Mauritius Tai dengan NIM 722-146. Saya Raihan Oktawiriga dengan NIM 722-136. Oke, di sini kami akan membahas 12 poin penting dari hasil proposal bisnis kami. Yang pertama adalah problem. Kedua, solution. Ketiga, target market. Keempat, market size. Kelima, value proposition. Keenam, revenue stream. Ketujuh, go to market strategy. Kedelapan, kompetitor. Kesembilan, core team. Kesepuluh, advisor. Ke-11 pencapaian. Dan yang terakhir adalah milestone. Poin pertama, problem. Proses pengemasan menjadi faktor penting dalam menjaga keawetan jamu kemasan ini. Jika tutup botol kurang rapat saat proses pengemasan, jamu yang diproduksi kurang awet dan cepat kadaluarsa, sehingga saat menutup botol jamu, angin yang ada di dalam botol harus benar-benar keluar. Adapun kelemahan produksi yang disebabkan karena bahan baku jamu. Perubahan harga gula juga secara tidak langsung akan mempengaruhi produksi. Jika harga gula naik, harga jamu tersebut juga akan naik. Diperkirakan jumlah konsumen juga akan menurun. Hal ini sesuai dengan prinsip permintaan. Jika harga naik, maka permintaan akan turun. Gula menjadi bahan pokok yang sangat mempengaruhi kualitas jamu yang diproduksi. Gula tidak dapat diganti dengan bahan pemanis apapun, apalagi pemanis buatan yang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh. Poin kedua, solution. Keunggulan lain dari produk jamu ini adalah terdapat kode produksi. Produksi jamu ini telah mendapat persetujuan dari Departemen Kesehatan, sehingga produk jamu yang dijual benar-benar halal dan layak dikonsumsi, tanpa bahan pengawet atau bahan-bahan kimia lainnya. Dalam label yang ditempel di botol juga terdapat tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa, sehingga konsumen mengetahui saat jamu tersebut sudah kadaluarsa atau belum. Kualitas bahan baku yang digunakan secara tidak langsung akan mempengaruhi rasa dan ketahanan jamu tersebut selama penyimpanan. Jamu beras kencur dan gula asam yang diproduksi aman untuk dikonsumsi berbagai kalangan usia. Jamu beras kencur dan kunyit asam ini bisa awet dalam beberapa hari saja. Kurang lebih layak dikonsumsi dalam waktu 10 hari tanpa bahan pengawet. Hal ini dikarenakan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan jamu dipilih dari bahan yang berkualitas dan proses perebusan jamu dilakukan dalam waktu yang lama, sehingga semua bahan tercampur dan benar-benar matang. Poin ketiga, membahas tentang target market. Di sini target market kita lebih dominan ke orang dewasa, dikarenakan orang dewasa lebih menikmati minuman yang kami buat, berbanding terbalik dengan anak sekolah dan remaja. Karena anak sekolah dan remaja lebih memilih minuman
minum minuman yang manis ketimbang minuman yang sehat. Poin keempat akan membahas tentang market size. Perusahaan kami menggunakan metode geographic segmentation. Langkah awal pemasaran produk jamu tradisional ini akan dipasarkan dengan cara dititipkan di beberapa toko di sekitar tempat produksi. Selain itu juga dititipkan di warung-warung, maka juga dijual di rumah tempat produksi untuk mengantisipasi pembeli yang datang ke rumah atau tetangga dekat rumah. Produk jamu ini juga dititipkan di beberapa pedagang oleh-oleh di kota-kota wisata serta toko-toko. Target produk kami cocok untuk daerah perkotaan karena berdasarkan hasil riset kami menunjukkan bahwa budaya konsumtif di daerah perkotaan lebih memiliki potensi yang sangat besar. Akan membahas tentang value proposition. Yang pertama, kita tidak pernah menggunakan pengawet. Kenapa begitu? Karena minuman yang menggunakan pengawet akan menimbulkan masalah tertentu bagi kesehatan. Yang kedua, kita menjamin produk kita itu segar dikarenakan kami menggunakan bahan-bahan alami. Yang ketiga, kami memproduksi jamu ini sudah memenuhi standar. Maka dari itu produk ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Yang keempat, freshen up atau menyegarkan. Tentu minuman herbal ini sangat menyegarkan. Yang kelima, healthy. Perusahaan kami ini sangat memperhatikan bahan-bahan yang kami gunakan untuk menyehatkan para konsumen kami. Poin ke-6 akan membahas tentang revenue stream. Di sini perusahaan kami memiliki banyak cara untuk membeli serta cara membayar produk kami. Cash masih banyak pilihan utama masyarakat terutama pada anak sekolah dan warga sekitar. Langkah ini kami pilih dari berbagai macam golongan bagi pembeli yang membawa uang cash. Yang kedua, pembayaran melalui kartu atau transfer. Di tengah maraknya era digital saat ini orang-orang sudah berubah dari uang fisik ke uang digital untuk transaksi mereka karena lebih simpel dan serta tidak memakan uang di dompet. Selain itu juga lebih aman dan terhindar dari tindakan kejahatan. Ada banyak terobosan baru dengan adanya fitur ini, transaksi lebih mudah. Yang ketiga, cash on delivery. Metode ini juga sangat mudah. Cash on delivery atau juga disebut COD ini sangat membantu pembeli yang tidak sempat keluar ataupun bagi pekerja yang sibuk. Ini adalah upaya membantu penjualan di era sekarang dengan sangat. Sekarang kami tersedia di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Kita akan membahas poin ke-7. Gambar yang pertama, promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini. Cukup dengan berita dengan teman-teman kita atau keluarga atau untuk mempromosikan usaha kita sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Apabila usaha kita sudah diketahui dan disukai, maka konsumen akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli jamu di tempat kita. Gambar yang kedua, selain melakukan berbagai strategi pemasaran produk seperti di atas,
Kami juga mempromosikan usaha kami ini dengan cara menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah dimiliki. Dalam hal ini, dengan harapan usaha ini akan lebih dikenal oleh masyarakat serta dapat mengurangi tingkat pengangguran dengan memperkerjakan karyawan yang baru. Gambar yang ketiga, pengembangan produk dari usaha ini bisa dilakukan dengan cara mengeluarkan bentuk yang berbeda. Tidak dalam bentuk cair lagi, akan tetapi dalam bentuk bubuk. Hal ini dilakukan untuk menginimalisir kemungkinan buruk yang terjadi dalam proses pengiriman, misalnya botol pecah atau jamu tumpah. Gambar yang keempat, promo dan iklan yang menarik bagi konsumen akan menjadikan konsumen tertarik untuk membeli produk kami. Walaupun produk yang dijual sangatlah enak, tapi jikalau promo atau iklan yang dibuat tidak menarik, produk tersebut akan kurang diminati konsumen. Yaitu kompetitor. Pesaing produk kami tentunya adalah pedagang jamu kaki lima dan perusahaan-perusahaan yang besar. Tetapi kita akan terus mengembangkan produk kita agar konsumen mengenal kami lebih jauh. Dengan kualitas dan mutu yang baik, kami tidak akan pernah takut untuk menyaingi perusahaan-perusahaan besar. Poin ke-9 yaitu core team. Direktur utamanya yaitu Billy Romero Surya Haryanto yang bertanggung jawab terhadap perusahaan. Yang kedua, menentukan dan memutuskan suatu kebijakan perusahaan. Yang ketiga, mengkoordinasi dan mengawasi kegiatan perusahaan. Yang keempat, pemimpin perusahaan. Yang kedua, divisi produksi, yaitu Lukman Hakiki. Poin pertama, quality control produksi. Yang kedua, mengecek beberapa banyak yang akan diproduksi. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi proses produksi. Berikut ada divisi keuangan, yaitu Mauritius Tai, dengan tugas menyusun laporan keuangan mulai dari pengeluaran, penggunaan untuk modal, dan laporan uang kas. Yang kedua, mengurus keuangan untuk keperluan yang akan dibeli. Yang terakhir ada divisi pemasaran, yaitu Rehan Oktauriga. 1. Merencanakan strategi pemasaran. Yang kedua, membuat desain produk untuk menarik perhatian para konsumen. Yang ketiga, mempromosikan suatu produk di sosial media. Poin ke-10, advisor. Dalam suatu bisnis kita perlu mentor bisnis, yaitu Ibu Ratna sendiri yang sudah menjadi mentor bisnis kita. Di satu sisi, kita juga harus mempertimbangkan bisnis kita ini. Karena itu, kita sangat butuh mentor bisnis agar bisnis kita lebih berkembang dari yang sekarang. Poin ke-11, tentang pencapaian. Target penjualan kita sehari itu 60 botol dengan harga 10.000 dalam sehari. Kita akan mendapat hasil sebesar 600.000, belum termasuk pembagian hasil dan modal. Penjualan dan pendapatan rata-rata sebulan kita akan menjual 1.800 cup dengan omset 18 juta per bulan. Dan hasil ini akan dibagi menjadi beberapa sektor dan operasional. Antara lain modal, dana simpanan, dan pembagian hasil. Poin ke-12, milestone. Impian perusahaan kami adalah
membuka lapangan kerja yang luas, memiliki cabang di seluruh Indonesia, menjadi brand lokal ternama, ingin masyarakat Indonesia sehat. Baik, ini adalah poin terakhir dari presentasi kita. Ini adalah sertifikat seminar wajib entrepreneur. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi ibu dan rekan-rekan sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.